Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada hari ini SDN Pacar Keling 5 Surabaya tahun 2020 atau 1442 Hijriah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada dua catatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Nabi ditanya oleh sahabatnya. Hadis ini adalah hadis Sahih Muslim. Riwayat ini dari hadis Sahih Muslim, yang mana sahabat Nabi bertanya, "Limadza tasumu fi hadzal yaum?" Mengapa engkau puasa wahai Nabi Muhammad SAW pada hari ini? Nabi menjawab, "Wulidtu fi hadzal yaum." Aku lahir pada hari ini. Maka dari itu Nabi mengatakan, aku lahir pada hari ini. Dia puasa Senin pada waktu itu. Ditanya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ditanya, mengapa engkau puasa pada hari ini? Aku lahir pada hari Senin, pada hari ini. Artinya apa? Sebagai yang saya ceritakan ini sebagai dasar bagi kita bahwa Nabi mencontohkan dia mensyukuri hari jadinya, hari lahirnya. Dan jangan lupa bahwa hari Senin Rabiul Awal, 12 Rabiul itu juga hari Nabi Muhammad diambil nyawanya, meninggal. Dan jangan lupa juga Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq itu 12 Rabiul Awal. Maka dari itu Nabi mensyukurinya dengan menjalankan ibadah puasa hari Senin dan Kamis, hari yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Lahab yang mana tercatat di dalam Al-Quran adalah paman Nabi yang sangat membenci Nabi sampai tercatat orang yang masuk neraka. Tetapi sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Abu Lahab hari Senin itu gembira sekali tak kala Nabi Muhammad lahir. Apa yang terjadi? Hari Senin di neraka itu tidak mendapatkan siksa. Bayangkan, orang yang sudah tercatat di dalam Al-Quran, orang yang sangat membenci Nabi dan orang yang masuk neraka, akan tapi karena dia gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak sedih. Apalagi kita yang dari awal sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya mendapatkan kemuliaan begitu besar dengan merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah amalan yang harus kita syukuri. Perlu kita ketahui, catatan yang kedua saya, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat harisun. Dalam Al-Quran dikatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang sangat berantusias sekali kita mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Beliau tidak terima kalau kita yang beriman mengumandangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tidak mendapatkan surganya Allah.
sampai segitunya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, pada waktu itu mendapatkan celaan tentangan umatnya sampai 600 tahun. Nabi Nuh akhirnya mengatakan, ya Allah, matikan semua ya Allah. Itu tertera di dalam Al-Quran. Nabi Nuh meminta semua yang membencinya itu ditenggelamkan semua. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad mempunyai sifat harisun yang sangat berharap sekali kita masuk surga Allah Ta'ala. Sampai beliau tidak ridho kalau kita tidak mendapatkan surganya Allah. Dan yang menyenangkan lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dijawab oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan jangan lupa, kata Allah Ta'ala, aku akan memberikan apa yang kamu minta sampai kamu ridho. Artinya apa? Kita diperjuangkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga, dan dijawab juga di dalam surat At-Tuba bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan keridhaan, diberikan apapun yang hingga Nabi Muhammad ridho. Termasuk kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita harus merayakan, semangat, senang sekali atas kelahiran Nabi Muhammad ini, merayakan atas adanya Nabi Muhammad ini yang memberikan kita petunjuk agama Islam dan menyelamatkan kita. Walaupun kita sering berbuat dosa, walaupun kita sering berbuat salah, Nabi sangat berharap sekali pada diri kita masuk surganya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak bisa bahagia pada hari ini? Bahagia itu wujudnya bermacam-macam, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahagia itu ada yang berupa mengadakan maulid, pengajian seperti ini secara daring kalau di musim pandemi ini, atau melalui sedekah yang banyak, atau melalui acara-acara yang meningkatkan ketakwaan kita. Sebenarnya tidak perlu dalil kita ini. Kita adalah ungkapan kebahagiaan, ungkapan syukur itu diwujudkan dengan amal ibadah apapun tidak masalah. Karena ini adalah fadhailul a'mal. Dalil sahih bagus, dalil yang hasan juga bagus. Tanpa dalil pun kita melaksanakan kesenangan dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan menjalankan apapun yang kita senangi berupa kebaikan-kebaikan seperti sedekah, menuntut ilmu, menghafalkan ataupun amal apapun, itu menjadikan kita termasuk orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat, Nabi adalah seorang makhluk yang pertama kali oleh Allah diciptakan di dunia ini. Ruhnya, jasadnya adalah Nabi yang terakhir. Akan tapi Nabi adalah ruhnya diciptakan sebelum semua makhluk ini diciptakan. Saking cintanya Allah kepada Muhammad, akhirnya Allah menciptakan alam semesta ini. Buktinya apa? Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala Nabi Adam diturunkan di dunia, mencari Hawa dan bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Tak kala beliau mencari bertobat dengan meminta rekomendasi dari ruhnya Nabi Muhammad SAW, dengan istilahnya itu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad belum ada pada waktu itu. Begitupun nabi-nabi terdahulu sudah tercatat Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling dicintai Allah Ta'ala. Alhamdulillah,
kita termasuk umat Nabi Muhammad yang diperjuangkan Nabi Muhammad untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi itu berterima kasih, kita juga bisa sebagai dalil itu kita mensyukuri hari jadi kita, hari jadi kita sendiri, hari wujud kita dilahirkan. Karena dari mensyukuri wujud ini kita bisa mendapatkan apapun. Salah satunya masyarul muslimin, para pemirsa dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak kala kita tidak berterima kasih dengan adanya diri kita. Siapa yang penyebab adanya diri kita? Yaitu orang tua. Allah Ta'ala memposisikan nomor 2 orang yang cinta kepada orang yang melahirkan kita. Di samping berbakti kepada Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran katakan berbaktilah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Siapa orang tua? Orang tua adalah perantara kita menjadi hari jadi, hari wujud, hari kelahiran kita. Tanpa orang tua, meskipun pangkat kita apapun, tidak mungkin terjadi. Jadi melalui perantara orang tua itu kita dilahirkan. Maka dari itu kita harus mensyukuri, yaitu berbakti kepada orang tua dan mensyukuri hari kelahiran kita, meniru Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus bersyukur juga dengan kelahiran Nabi Muhammad itu, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mana kita diperjuangkan Nabi Muhammad untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Dan dijawab pula oleh Allah Ta'ala dalam surat Ad-Du'a bahwa kita termasuk hamba yang mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Meskipun kondisi kita seperti ini, mungkin sering melakukan kesalahan, kesesatan atau kelupaan, Nabi Muhammad berharap kepada Allah Ta'ala dan dijawab akan dimasukkan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.